Pemirsa, sepanjang tahun ini hingga September 2014, kondisi pasar saham di Indonesia bisa dikatakan memiliki kinerja yang cukup baik. Nah, bagaimanakah proyeksinya hingga akhir tahun mengingat Indonesia telah memiliki pemerintahan yang baru? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Alvin Patisahusiwa, Director of Investment dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi, Pak Alvin. Selamat pagi, Mbak Chandra. Terima kasih atas kehadirannya ya, Pak Alvin. Nah, sepanjang tahun ini hingga September 2014, apakah memang bisa dikatakan kinerja pasar saham Indonesia baik ini, Pak? Bagaimana? Ya, kalau kita melihat dari indikator indeks harga saham gabungan yang mengalami kenaikan sebesar 20,2%, memang kita bisa bilang bahwa pasar saham kita cukup diminati oleh investor. Dan kita melihat juga arus dana asing yang masuk ke bursa saham Indonesia juga cukup besar. Sempat mencapai 5 billion US dollar. Ini kalau kita bandingkan kondisinya dengan tahun lalu, di mana terjadi arus dana asing yang keluar 1,7 billion, tentu jumlah 5 billion ini sangat besar. Dan ini merupakan yang terbesar kalau saya bilang dari 5 tahun yang terakhir. Minat dari investor untuk Indonesia juga tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama memang perbaikan ekonomi, di mana beberapa kebijakan seperti yang dilakukan tahun lalu oleh pemerintah maupun Bank Indonesia sudah dirasa cukup berjalan. Kemudian yang kedua, tahun ini merupakan tahun politik. Dan biasanya investor mengharapkan adanya reformasi dari pemerintahan yang baru. Oke, ini untuk kuartal ketiga 2014, khususnya untuk kinerja pasar finansial Indonesia bagaimana? Kalau di kuartal ketiga 2014, terutama ada momen-momen yang penting. Seperti di bulan Juli, ada pemilihan presiden pada waktu itu. Kemudian di bulan Agustus kita sudah tahu bahwa MK pada waktu itu juga sudah memutuskan. Dan terjadi kenaikan di indeks harga saham gabungan kurang lebih dari 5% pada waktu itu. Indeks obligasi juga mengalami kenaikan hampir 1%. Jadi ini menunjukkan juga adanya sentimen yang positif dari investor terhadap pasar finansial Indonesia maupun kondisi Indonesia secara keseluruhan. Oke, kalau nilai tukar rupiahnya bagaimana? Di tengah kenaikan harga saham maupun harga obligasi, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan. Nah, ini di sisi lain rupiahnya melemah sebesar 2,6% selama di kuartal ketiga. Tapi ternyata rupiah itu tidak melemah sendirian. Jadi kalau kita melihat indeks namanya dollar index, yaitu indeks yang mengukur kumpulan atau basket dari beberapa mata uang negara asing terhadap US dollar, seperti Japanese yen, euro, Swiss franc. Ternyata dollar index juga mengalami penguatan. Jadi US dollar menguat terhadap basket mata uang negara-negara lain. Oke, dan kita nih Indonesia sudah memiliki presiden baru nih Pak Alvin ya. Pemerintahan yang baru juga ini pastinya. Nah, kiranya bagaimana optimisme pasar menyambut pemerintahan yang baru ini? Sebenarnya optimisme pasar itu sudah bisa terlihat dari momen-momen yang ada sebelumnya. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa di bulan Juli ada pemilihan presiden, ada arus dana asing yang masuk kurang lebih 1,12 billion pada waktu itu. Juga diikuti di bulan Agustus. Jadi momen positifnya itu sudah berlangsung hampir 9 bulan ini. Dan pada waktu Pak Jokowi kemarin sudah dilantik, kita lihat bahwa pasar juga menanggapi positif. Oke, jadi untuk kuartal keempat di 2014 ini kiranya ini Pak Alvin, pandangan Bapak akan pasar obligasi maupun saham sampai akhir tahun bagaimana? Well, kami di MANI sendiri masih merasa optimis sampai dengan akhir tahun 2014. Indeks harga saham gabungan harusnya didorong oleh pertumbuhan profitabilitas dari perusahaan yang ada yang listed di bursa pada saat sekarang. Dan tahun 2015 juga pertumbuhan labanya diperkirakan akan lebih baik. Jadi orang sudah mulai harusnya mengambil posisi dari sekarang. Kemudian untuk obligasi sendiri kita melihat bahwa faktor supply. Jadi sampai dengan akhir tahun kira-kira cuma ada sekitar 2 kali lelang lagi. Dan kalau memang benar akan ada kenaikan harga BBM atau reformasi di bidang subsidi, tentu saja target untuk pemerintah untuk penerbitan obligasi akan lebih sedikit. Artinya kalau supply-nya sedikit, harusnya harganya lebih baik. Baik, Pak Alvin, terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Dan pemirsa, namun saya harus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Dipersembahkan oleh